Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman merupakan tokoh atau pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga dikenal sebagai tokoh Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Ia lahir di Sewu, Solo tahun 1988. Nah, awal pemerintahan Kabinet Sukiman ini pada saat jatuhnya Kabinet Nasir, Presiden Soekarno menunjuk Sidik Jojo Soekarto dari PNI dan Sukiman Wirjosanjojo dari Masyumi. Mereka formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Adapun program kerja yang dijalankan oleh Kabinet Sukiman ini, yang pertama di bidang keamanan, yaitu menjalankan tindakan-tindakan tegas sebagai negara hukum untuk mencapai keamanan dan ketentraman. Yang kedua, di bidang sosial dan ekonomi, mengusahakan kemakmuran rakyat secepatnya dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat persiapan pemilu atau pemilihan umum. Yang keempat, di bidang politik, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasuki Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia secepatnya. Yang kelima, di bidang hukum, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, dan upah minimum, serta menyelesaikan pertikaian buruh. Selanjutnya, hubungan politik pada masa pemerintahan Kabinet Sukiman dibagi menjadi dua. Hubungan politik luar negeri, di mana hubungan politik luar negeri ini merupakan suatu hal yang mutlak dimiliki oleh negara berdaulat. Begitu pula dengan Indonesia. Muhammad Hatta menjelaskan bahwa tujuan dari politik luar negeri Indonesia adalah mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara serta memperoleh segala keperluan bangsa dengan mengusahakannya dari kerjasama internasional turut untuk mewujudkan perdamaian internasional serta menjalin persahabatan dengan segala bangsa sebagai wujud dari pengalaman Pancasila. Sementara itu, pada masa Kabinet Sukiman, politik bebas aktif Indonesia diartikan sebagai politik luar negeri yang dimana berdasar pada Pancasila dengan menghendaki terciptanya perdamaian dunia di tengah ketegangan antara blok barat dan blok timur. Yang kedua itu hubungan politik dalam negeri, di mana pada pemerintahan Kabinet Nasir ini adanya konflik antara kabinet dengan tentara, di mana tokoh radikal yang bukan anggota sebuah partai, Muhammad Yamin, menjadi Menteri Kehakiman di dalam kabinet baru tersebut. Pada saat itu terdapat sekitar 17.000 orang tahanan, sebagian besar belum mendapat tuntutan dari majelis hukum yang telah ditahan oleh pihak tentara sejak tahun 1949 karena terlibat dalam kelompok-kelompok pemberontak atau penjahat. Selanjutnya, pencapaian dan kendala yang dijalani atau dihadapi oleh Kabinet Sukiman yaitu adanya pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merly Cohen mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan Ikatan Mutual Security Act atau MSA, di mana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan yang dilakukan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat, bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
Berakhirnya Kabinet Sukiman ini karena disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman, sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut, di mana DPR akhirnya membuka Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Kabinet Sukiman ini jatuh pada tanggal 23 Februari 1952 karena masih tidak percaya DPR mengenai program bantuan militer Amerika Serikat Mutual Security Act yang dianggap menyalahi politik luar negeri bebas aktif Indonesia.